Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum ada yang on. Ayo kita tungguin sampai ada yang on dulu. Sudah ada yang on? Kalau sudah ada yang on, tolong komen 1, 2 biar enak sayanya, biar tahu bahwa live sharing saya pagi ini bisa disimak dengan baik. Yang sudah on tolong komen Gresik hadir Kang. Oke, boleh kayak gitu juga ya, Gresik hadir Kang, sambil ngomong jelas Kang kayak gitu. Makassar hadir Kang, siap-siap. Suara saya jelas gak? Tolong di ini. Saya akan mulai kalau sudah mulai cukup banyak yang hadir. Share linknya ya, boleh share linknya atau share ininya juga boleh, mau aja. Oke. Makassar hadir Kang, hadir Kang. Jelas sekali Kang, oke. Kebumen hadir. Oke, saya mulai ya. Sambil saya mulai, teman-teman yang on, coba ajak teman-temannya yang lain untuk bergabung. Kalau yang sudah bergabung boleh misalnya jelas Kang, saya dari Surabaya, kayak gitu. Jelas Kang, saya dari ini. Atau bahkan Anda juga boleh misalnya nyebutin brand Anda atau produk yang Anda jual. Jelas Kang, Surabaya hadir, saya penjual produk ini, kayak gitu. Itu boleh juga, monggo aja nggak apa-apa. Oke, teman-teman ya. Jadi sambil saya live sharing, nanti teman-teman melakukan hal itu saja. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Mohon maaf teman-teman, mungkin 3 hari kemarin saya tidak banyak on karena memang kemarin saya ikut training cukup padat, sulit sekali untuk main handphone. Jadi hari ini saya baru mulai on lagi dan insya Allah saya akan tetap maksimal di saat saya on. Saya live ini dengan mencantumkan sebuah gambar yang bacaannya adalah kita ini semuanya suka baca. Buktinya tulisan atau postingan gak mutu juga dibaca. Buku di rak malah gak dibaca. Siapa yang kesentil monggo aja, nggak apa-apa kesentil. Yang jelas memang itu faktanya. Jadi kalau ada orang bilang bahwa orang Indonesia itu tidak suka baca,
sebenarnya keliru. Orang Indonesia itu suka baca, hanya prioritas bacaannya itu yang mungkin harus diperhatikan. Jangan sampai kita membaca sesuatu yang tidak berguna, bahkan negatif. Orang-orang zaman sekarang kan baca postingan yang viral seneng banget. Tapi kalau baca bacaan yang berilmu, yang bagus, yang keren, itu malah tidak semangat. Bahkan tidak mencurahkan waktunya untuk hal itu. Sehingga mindset yang didapat pun akhirnya negatif, bukan yang positif. Jadi teman-teman, ya itulah yang terjadi, dan itulah yang saya ingin mulai ketika sharing saat ini. Sharing saat ini sebenarnya judulnya adalah bertanya untuk mencari solusi. Bertanya untuk mencari solusi. Teman-teman, seperti yang Anda ketahui bahwa dalam judul bertanya untuk mencari solusi bisnis, di sini saya ingin menjabarkan tentang bagaimana sih kita caranya bertanya sehingga apa yang kita tanyakan itu menjadi sebuah solusi dalam bisnis kita. Jangan sampai kita bertanya yang akhirnya malah membuat kita bingung, yang akhirnya membuat kita tuh jadi ragu untuk menjalankannya. Oleh karena itu harus ada tips atau triksnya sehingga teman-teman semuanya bisa mendapatkan sebuah solusi ketika bertanya. Jangan sampai Anda bertanya malah jadi sesat yang dijalankannya, atau bahkan ya simpelnya Anda jadi ragu dan bingung mana yang mau dijalankan. Oleh karena itu teman-teman mohon perhatikan live sharing ini dari awal sampai akhir sehingga Anda bisa tahu, oh begitu tuh caranya, seperti itu. Sehingga nanti ketika Anda bertanya, benar-benar Anda langsung dapat solusinya. Jangan sampai kesempatan misalnya bertanya malah Anda tidak dapat solusinya. Kayak gitu. Oke. Yang poin pertama adalah pilih mentor. Memilah mentornya, memilah dan memilih mentornya. Poin ini penting sekali ya, karena gini, jangan sampai kita menjadikan orang yang salah menjadi mentor kita. Ini bahaya banget. Karena kalau kita salah dalam mencari mentor, itu seperti kita salah dalam berguru. Sehingga nanti apa yang disampaikan oleh mentor kita atau apa yang disampaikan oleh orang yang kita anggap mentor, itu malah membuat kita terjerumus pada sesuatu yang menjatuhkan, pada sesuatu yang menghancurkan bisnis kita dan lain semisalnya. Oleh karena itu milih mentor itu sangat penting sekali, sangat penting sekali. Lalu Mas, gimana sih cara memilah dan memilih mentor? Ya, saya pribadi pertama pasti saya melihat attitude-nya, melihat tingkah lakunya dalam forum bisnisnya. Saya pengen tahu dia orangnya baik atau enggak, dia suka nyinyir atau enggak, dia konsisten terhadap sesuatu atau enggak. Jadi attitude-nya, saya pasti melihat attitude-nya. Attitude itu mungkin kalau bahasa Islamnya itu akhlak gitu. Lihat akhlaknya. Ya bisa aja kita lihat postingan-postingannya, lihat kegiatannya, misalnya kulwanya dan lain-lainnya. Kita lihat itu. Sesimpel itu aja. Tapi memang ada mungkin mentor-mentor yang kalau kita scrolling dulunya dia negatif, tapi sekarang sudah positif. Nggak ada masalah, yang penting hari ini, yang penting dia sudah mulai konsisten untuk berbuat kebaikan. Jadi memilah-milih mentor penting sekali. Yang cara pertama adalah, kalau saya pribadi adalah melihat attitude-nya. Yang kedua, memilah bidangnya. Jadi gini, ada orang yang disebut mentor, tapi dia mentor dalam agama, kayak gitu. Ya berarti dia harus kita tanyakan dalam forum agamanya. Ada juga mentor yang kita sebut mentor, ternyata dia ahli dalam misalnya bisnis secara global, maka kita bertanya secara bisnis dengan global. Atau ternyata mentor kita memang ahli dalam bidang paid traffic, Facebook Ads, Instagram Ads, Google Ads, maka kita bertanya di bidang tersebut. Jadi kita ketika mencari mentor, lihat kebutuhan kita. Oh, kebutuhan kita saat ini misalnya Facebook Ads, maka kita mencari mentor yang memang konsen di Facebook Ads. Kalau teman-teman saat ini menjadi reseller, maka teman-teman harus mencari seorang mentor yang memang konsen menjadi reseller. Kayak gitu teman-teman.
Soalnya ada juga ya seorang mentor yang memang dia bukan ahli di bidang reseller, misalnya di bidang produksi, ya maka kita akan bertanya kepada dia tentang bagaimana produksi, kayak gitu. Ya. Jadi yang keduanya adalah bidangnya. Kita harus melihat bidangnya sesuai kebutuhan kita juga. Nah, jangan sampai orang yang ahli di bidang Facebook Ads kita tanyanya tentang bisnis secara global, maka dia akan kesulitan menjawabnya, bahkan mungkin akan tidak menjawab. Kalau orang yang menjawab bahkan dengan yakinnya, padahal dia tidak ahli di bidang itu, ya ini perlu dipertanyakan juga. Jadi yang kedua itu bidangnya. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga itu sebenarnya kalau bahasanya mungkin saya pribadi itu adalah orang yang sudah punya wisdom terhadap teori yang dia miliki. Apa tuh maksudnya gini? Ada orang yang pandai sekali dengan teori yang dia dapat atau yang dia buat. Tapi dia pribadi belum mempraktekannya, belum menguji cobanya, belum melakukan trial and error terhadap teori tersebut. Sehingga dia belum punya experience. Jadi nanti kalau orang yang seperti itu biasanya akan menjawab secara teoritik banget. Cirinya adalah orang yang seperti itu adalah menjawab pertanyaan yang sama dengan jawaban yang sama, padahal posisi dan keadaannya berbeda. Mas nggak ngerti, nggak paham. Contohnya gini lah, Anda seorang misalnya reseller, Anda bertanya bagaimana cara biar laku produknya, padahal Anda memang belum pernah jualan. Maka kalau orang yang tidak punya wisdom, tidak punya experience akan menjawab bagaimana dia dalam bidangnya. Misalnya dia langsung, pakai Facebook Ads aja kayak gitu. Maka Anda akan bertemu satu solusi aja. Orang yang lain dia sudah pandai sekali jualan, tapi dia ingin mengatakan, Mas bagaimana biar produk saya laku. Hampir sama case-nya, tapi jawabannya pasti berbeda. Pasti jawaban yang kedua itu akan mengikuti alur yang dia sudah lakukan. Memang apa yang sudah Anda lakukan? Yang Anda lakukan misalnya saya sudah pakai Facebook Ads, saya sudah pakai ini. Maka akan digali dulu. Ternyata pas ditemukan jawabannya, oh Mas, kalau Mas baiknya admin chattingnya, admin konsultasinya atau admin customernya harus diganti. Case-nya sama tapi jawabannya berbeda. Kayak gitu. Nah, maaf, pertanyaannya sama, case-nya berbeda, maka jawabannya pun berbeda. Biasanya orang yang punya wisdom terhadap teori yang dia buat atau yang dia dapat, itu akan punya wisdom seperti itu, punya kebijaksanaan dalam menjawab, kayak gitu teman-teman. Nah, jadi 3 poin ini sangat penting ya, sangat penting. Yang pertama apa? Kalau saya lihat attitude-nya. Yang kedua, saya lihat bidangnya. Yang ketiga, saya akan lihat dia sudah punya experience belum terhadap teori yang dia buat atau yang dia dapat, sehingga dia punya wisdom. Experience di sini bukan harus dia mempraktekkan ya, tapi minimal dia punya trial and error atau punya portofolio. Karena kalau trainer itu biasanya dia nggak mempraktekkan, tapi dia punya punya portofolionya atau punya trial and errornya. Nah, ini juga bagus sebenarnya. Jadi bukan hanya orang yang praktisi banget, enggak. Saya pribadi enggak seperti itu ya. Saya juga ada beberapa mentor yang bukan praktisi langsung, tapi dia orang teori dan dia sudah melakukan trial and error terhadap beberapa kliennya yang dahulu gitu, atau mungkin terhadap bisnis dia yang dipegang oleh orang lain. Oke, saya lanjut. Itu yang pertama, jadi memilah-milih mentornya. Yang kedua, percayai. Jadi gini, kalau kita sudah memilih, oh saya pilih mentor A, saya mau jadikan dia mentor saya atau trainer saya atau coach saya lah, monggo aja apapun bahasanya itu ya. Nah, maka Anda yang poin keduanya harus percayai dia gitu. Jangan Anda sudah capek memilih tapi Anda tidak mempercayai juga, berarti Anda belum selesai memilihnya. Anda harus kembali kepada poin pertama, yaitu memilah dan memilih mentornya. Nah, kalau Anda udah memilah dan memilih mentornya, maka poin keduanya harus percayai. Ya, percaya di sini bukan percaya 100% ya, atau maksudnya percaya semua omongannya, bukan. Tapi ketika jawaban itu memang relevan dengan pertanyaan yang Anda buat dan tidak melanggar prinsip yang Anda pegang, maka jalani gitu. Jangan Anda nggak percaya, kok gini ya jawabannya, aneh ya, gimana ya? Nah gitu. Karena pasti ada sesuatu di balik itu yang dia berikan solusinya. Misalnya Anda bertanya, Mas gimana ya caranya biar kita dapat closing?
Nah, misalnya mentornya menjawab, ya promosi kayak gitu. Kan jawabannya singkat banget ya. Ya promosi gitu. Nah, Anda sebenarnya pengen jawabannya lebih gitu. Tapi dia jawabnya promosi. Mungkin ketika dia hanya jawab ya promosi, berarti sebenarnya dia melihat bahwa Anda pribadi kurang percaya diri terhadap promosi. Anda belum punya intensitas terhadap promosi tersebut. Bahkan Anda tidak tahu gunanya promosi untuk apa. Oh, emang ada Mas misalnya yang tidak tahu promosi itu buat apa? Ada orang yang promosi itu cuma buat dapat database WA. Ada orang yang cuma promosi itu buat personal branding. Ada yang kayak gitu, tujuannya itu. Walaupun ya nggak salah-salah banget sih, tapi bagi mentor tersebut mungkin ya ini kesalahan. Karena kok promosi buat dapat personal branding, buat dapat database, kan promosi kan buat laku jualan ya. Even ternyata personal brandingnya naik, database WA-nya banyak, ya itu kan strategi aja, bukan tujuan utamanya. Kayak gitu ya. Nah, jadi orang yang kita sudah pilih menjadi mentor, maka kita harus percayai apa yang diberikan solusi kepada dia. Makanya poin pertama yang tadi, memilah-milih mentor itu sangat penting sekali. Poin kedua, jadinya Anda lebih gampang. Tinggal wes lah, ikuti aja lah apa omongan dia gitu. Apa omongan dia begini. Andai pun Anda perlu memikir, tapi memikir untuk mempercayainya gitu. Kalau memang benar-benar tidak jelas sama sekali, ya tanya balik. Kalau memang tidak jelas sama sekali, tanya balik, kayak gitu ya. Jadi poin keduanya, percayai. Poin ketiganya, Anda harus berkonsultasi untuk mencari solusi. Jadi jangan sampai kita konsultasi itu untuk ngetes, untuk sekedar tahu, untuk sekedar membanding-bandingkan. Ini nggak boleh ini. Jadi Anda tuh kalau konsultasi ya memang benar-benar untuk mencari solusi gitu. Anda punya mungkin masalah atau apapun lah itu yang membuat Anda tuh misalnya belum banyak bergerak, bisnisnya stuck gitu ya. Anda akhirnya konsultasi untuk mencari solusi gitu. Jangan sesuatu yang Anda sudah ketahui, sudah Anda yakini, sudah Anda jalani, tiba-tiba Anda tanyakan kembali hanya untuk membanding-bandingkan. Ini nggak baik ya. Anda harus punya konsultasi itu memang untuk mencari solusi. Contohnya gini. Anda sudah tahu bahwa untuk dapat closing itu harus promosi. Anda bertanya kembali, gimana cara biar dapat closing? Padahal Anda tahu itu udah jelas ya bahwa untuk dapat closing ya harus promosi. Maka Anda nggak perlu tanyakan lagi bagaimana biar dapat closing, karena udah jelas kok. Anda pun udah tahu itu dan Anda udah pernah nanya bahwa untuk dapat closing ya promosi. Maka pertanyaan bagaimana biar dapat closing sudah tidak relevan Anda tanyakan, karena Anda sudah tahu dan Anda sudah pernah bertanya juga kepada orang lain dan Anda yakini bahwa memang betul untuk mendapatkan closing yaitu promosi. Maka ubah misalnya cara pandang bertanyanya, maka Anda langsung ke ranah prakteknya. Misalnya, oh ternyata saya sudah promosi di Facebook besar-besaran bla 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 gitu, tapi belum dapat closing juga. Maka Anda langsung ke ranah itu. Saya sudah promosi luar biasa di Facebook, di grup Facebook dan lain-lainnya, tapi saya belum dapat closing. Saya bingung kenapa bisa seperti ini. Mungkin ada solusinya atau apa gitu. Tanyanya kayak gitu. Sudah real gitu. Sudah real Anda sudah melakukannya. Mungkin kalau Anda bertanya seperti itu, maka jawaban selanjutnya bisa jadi kayak gini. Oh, seperti itu. Ya wes, coba saya lihat Facebooknya. Setelah diperhatikan Facebooknya, ternyata misalnya, oh kalau di Facebook ini Mbak kayaknya memang tidak baik untuk promosi karena target marketnya misalnya salah. Misalnya kayak gitu ya. Atau setelah setelah mentornya melihat, oh ternyata produknya ini tidak relevan dipromosikan di Facebook karena Anda jualnya pesawat terbang. Maka mentor tersebut akan bilang, Mbak jangan promosi di Facebook, maka akan sulit sekali untuk closing. Mbak ini harus promosi ke maskapai penerbangan, klien, ke apa. Kan gitu ya. Jadi lebih real karena kita berkonsultasi untuk mencari solusi, bukan untuk ngetes. Kayak gitu. Makanya nih ya, sayang sekali kalau seandainya ada beberapa orang yang terlalu banyak gonta-ganti mentor. Sayang banget. Saya pribadi sebenarnya kalau bicara mentor, alhamdulillah saya selalu menambah mentor saya. Tapi ada satu mentor yang jadi bahasanya apa ya? Jadi titik baliknya saya lah.
Kalau saya dapat informasi dari mentor A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, saya pasti melihat, oh kalau ini validasinya baik, ya wes saya jalankan. Tapi kalau saya masih agak bingung, saya pasti kembali lagi kepada mentor yang pernah, kepada mentor utama saya. Apakah ini baik atau enggak? Karena lebih enak kalau kayak gitu. Karena kalau kita kebanyakan mentor tapi nggak ada yang dipilih sebagai yang utama, maka bingung. Karena mentor A sama mentor B berlawanan, sama mentor C berlawanan. Ini gimana ya? Akhirnya kita bingung sendiri kan ya. Makanya kalau saya pribadi, yang pertama tadi itu poin pertama, memilah-milih mentor itu biasanya langsung pada poin dimana ya wes saya menjadikan dia mentor utama saya. Andai pun saya dapat informasi lain dari mentor-mentor yang lain, karena memang saya sangat suka belajar, saya pasti akan kembali lagi kepada mentor utama saya untuk memvalidasi apa yang saya pernah dapatkan dari mentor lain. Kayak gitu ya. Kalau saya biasanya kayak gitu. Jadi teman-teman, poin ketiganya adalah konsultasi untuk mencari solusi. Langsung poin selanjutnya. Poin yang keempat, ini poin terakhir sih sebenarnya yang saya mau bahas di pagi ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan, monggo aja bertanya ya. Soalnya saya pribadi tidak akan lama live di sini. Kalau memang tidak ada pertanyaan, saya langsung tutup nantinya. No excuse yang poin keempat. Tidak ada alasan pribadi. Tidak ada alasan pribadi. Banyak yang kayak gini ya. Ini sebenarnya kelemahan dari kita ya, yaitu terlalu banyak mempunyai alasan. Dan alasan itu selalu benar ya. Nggak ada alasan yang salah gitu. Jadi kalau Anda bilang, Mas tapi saya memang begini, ya iya memang benar gitu. Nggak ada salahnya. Alasan itu nggak salah. Alasan itu selalu benar. Bukan selalu benar dipaksakan ya, enggak. Memang benar itu benar gitu. Jadi ketika kita sudah mendapatkan sebuah jawaban dari konsultasi mencari solusi yang tadi, poin ketiga, maka poin keempat adalah no excuse. Tidak ada alasan pribadi kita untuk tidak melakukan hal tersebut. Contoh, ini mungkin pakai contoh aja ya, selalu pakai contoh dulu biar gampang disimaknya ataupun dipraktekannya. Jadi gini, misal kita bertanya, Mas atau Mbak atau Jeng atau Kakak atau Kakek lah, terserah mau ngomongnya. Saya ini berjualan. Saya melihat bahwa jualan saya ini agak sedikit banyak memusingkan saya, sehingga saya yang saat ini masih jadi pegawai agak sulit untuk mengembangkan bagaimana ini bisa terlaksana dengan baik sehingga growth-nya lancar. Misalnya mentor itu menjawab, misal aja nih contoh ya, oh kalau kayak gitu Mbak gini, pertama Mbak harus bikin jadwal yang baik tentang kerjaan dan bisnis. Jangan sampai kerjaan mengganggu bisnis, apalagi bisnis mengganggu kerjaan. Yang automatically kerjaan itu kewajiban. Anda nggak boleh zolimin bos Anda, perusahaan Anda. Anda harus bikin jadwal. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda harus bikin misalnya sebuah deadline tentang promosi, tentang ini, tentang itu dalam jangka waktu 1 bulan. 1 bulan. Detailnya kayak gini, misalnya promosi, maka harus Anda bikin copywriting untuk 30 hari ke depan dalam 1 hari misalnya gitu, atau dalam awalan bulan. Yang kedua. Yang ketiga, Anda harus punya admin tambahan untuk menerima orderan, misalnya kayak gitu. Misalnya udah dikasih 3 solusi ini, dengan sebelumnya sudah didetailkan dulu masalahnya di mana. Tiba-tiba Anda beralasan, wah tapi saya nggak bisa copywriting, wah tapi saya nggak bisa bikin deadline, wah tapi saya nggak bisa cari orang. Ini kan alasan pribadi ya, yang artinya kalau Anda ngomong kayak gitu padahal udah berkonsultasi mencari solusi, ya berarti memang Anda bukan mencari solusi. Anda pengen mencari orang yang membenarkan Anda dengan kelalaian atau alasan pribadi Anda, dan nggak bakal ketemu. Yang kayak gitu nggak bakal ketemu. Maka cara terbaiknya adalah 3 ini, siap Mas, siap Mbak, siap kayak gitu. 3 nih. Oke, saya akan lakukan itu. Pertama, saya harus bikin deadline. Yang keduanya, saya harus bikin copywriting 30 hari ke depan. Ternyata copywriting ini berat sekali, saya bingung nih. Saya bukan ahli di bidang ini. Ya berarti Anda cari orang yang bisa bikin copywriting. Siapa misalnya si A, si B. Ya wes, bayar jasanya. Kayak gitu ya. Itu maksudnya ekstrimnya. So yang ketiga, admin penerima pesan. Wah, tapi saya nggak bisa ngegaji nih. Ini kan bukan alasan, harus mencari. Berarti saya harus punya admin pesanan. Ya wes lah, sekarang saya coba cari 1 orang 2 orang mahasiswa yang maksudnya waktunya lebih free dari saya, dan dia bisa dibayarnya per closing.
maka Anda akan mencari orang-orang yang bisa dibayar per closing. Kayak gitu. Jangan sampai ketika Anda sudah mendapatkan jawaban tersebut, 3 hal ini masih perlu didetailkan, bahkan Anda langsung fokus kepada internal Anda. Bahwa, saya nggak bisa. Ya, kalau kayak gitu ya susah, itu alasan pribadi. Saya tapi nggak bisa, soalnya saya. Ya, kalau kayak gitu-gitu mulu, gimana dapat solusinya? Gak bisa. Kalau Anda memang misal ada yang mau didetailkan, ya detailkan. Misalnya dari 3 jawaban tadi langsung Anda bilang, saya belum bisa copywriting, tapi saya pengen banget ini bisa terjadi. Apakah mungkin saya bisa menyewa copywriter? Nah, misalnya gitu. Nanya ke mentornya kayak gitu. Ya, mentornya menjawab, ya monggo, nggak apa-apa, silakan aja. Yang penting ada promosi atau ada konten promosi untuk 30 hari ke depan. Nah, yang poin kedua, saya untuk nyari karyawan yang UMR masih berat banget, Mas. Kayaknya pusing juga nih kalau kayak gini. Omset belum seberapa. Omset baru misalnya 50 juta. Keuntungan baru 10 juta. Kalau UMR 3,5 juta. Saya cuma bagian 7 juta. Itu pun laba kotor. Gimana ya? Apakah saya lebih baik cari orang yang memang bisa dibayar closing? Anda nanya kayak gitu. Ya, mentor bilang, ya nggak apa-apa, monggo aja. Yang penting ada yang terima pesanan. Kalau Anda flow-nya seperti itu, tidak ada alasan pribadi, Anda akan selesai mendapatkan solusi. Tapi teman-teman perlu dicatat ya, bahwa alasan pribadi di sini bukannya nggak boleh ada secara totalitas, tetap ada, tapi Anda harus berpikir solusinya. Jangan berpaku pada alasannya, pada excuse-nya. Contohnya kayak gitu. Jadi, wah iya ya, 30 copywriting ya, saya bingung nih, saya susah untuk bikin copywriting. Itu kan alasan pribadi ya. Gimana caranya biar bisa tetap terlaksana nih sesuai omongan mentor? Baru tuh alasan pribadinya ada, tapi Anda langsung fokus kepada mencari solusinya sendiri. Kayak gitu. Jadi Anda ketika tidak ada excuse lagi, tidak ada alasan pribadi lagi, maka di otak Anda selalu kontraksi untuk mencari solusi-solusi terbaik dari semua masalah Anda. Oke, ya teman-teman. Oke, saya udah live berapa menit nih? 27 menit, mau hampir 30 menit. Kalau ada pertanyaan monggo bertanya. Sambil saya minum dulu. Monggo aja, saya masih tunggu sampai sampai 30 menit. Kalau memang tidak ada pertanyaan, saya sudahi dulu. Wah, makasih banget Kang, ini solusi buat saya banget nih. Wah, alhamdulillah. Mbak Mary Apail. Oke, sambil menunggu pertanyaan, saya coba untuk rangkum tadi poinnya biar teman-teman bisa nyimak ulang, nggak apa-apa. Yang pertama, untuk mencari solusi bisnis, yang pertama adalah Anda harus memilah-milih mentornya. Jangan sampai Anda salah pilih mentor. Jangan sampai Anda tidak memilah. Pokoknya siapapun yang disebut mentor, Anda sebut mentor gitu. Ini mentor, jadi mentor saya gitu. Nggak kelar kalau kan, karena bidang-bidangnya yang tadi saya sudah jelaskan ya, 3 poin itu harus selesai juga. Yang keduanya adalah percayai mentor tersebut. Kalau Anda sudah memilah dia menjadi mentor Anda, maka harus Anda percayai. Karena kalau Anda tidak percayai, maka akan sulit sekali nanti informasi yang sampai kepada Anda. Karena terlalu banyak pagar-pagar yang menghalangi hal tersebut datang. Hal tersebut bisa diaplikasikan. Hal tersebut bisa terrealisasikan dengan secepatnya. Yang kedua adalah konsultasinya untuk mencari solusi. Jadi bukan untuk ngetes. Karena memang kita tahu bahwa saya perlu solusi ini. Jangan sampai saya tidak berkonsultasi ataupun berkonsultasi hanya untuk membanding-bandingkan. Ini nggak baik. Yang keempat, yang terakhir, tidak ada namanya alasan pribadi. Karena alasan itu selalu benar.
bukan untuk permainan, tapi memang benar, alasan itu selalu benar. Tapi selalu ada solusi di balik alasan tersebut, dan Anda harus mencarinya ketika sudah mendapatkan jawaban dari mentornya, seperti yang saya sudah contohkan sebelumnya. Nah, jadi 4 poin inilah yang membuat Anda, saya, kita semuanya itu bisa lebih mudah dalam berbisnis, lebih mudah dalam mengaplikasikan apa yang kita tahu, apa yang kita ketahui, apa yang kita laksanakan, apa yang kita dapatkan. Teman-teman, saya punya mentor. Anda, saya yakin, punya mentor juga. Semua pebisnis punya mentor. Kalau Anda bilang bahwa Anda tidak punya mentor, maka saya ingin bilang kepada Anda bahwa Anda itu sombong. Seorang Cristiano Ronaldo yang jago dalam bermain bola, yang luar biasa dalam permainannya, masih punya coach, masih punya mentor untuk memfilter dirinya, untuk menjaga stabilitas dirinya, untuk dia bertanya kalau ada masalah. Apalagi seorang pemain olahraga yang tidak seperti Ronaldo. Seorang seperti Mark Zuckerberg, apakah ada mentornya? Jelas ada mentornya. Bill Gates ada mentornya. Bill Clinton aja ada, presiden, mantan presiden. Atau John F. Kennedy, semua orang-orang besar punya mentor. Bagaimana kita tidak punya mentor? Dan ingat, mentor itu bukan bagaimana Anda mengeluarkan uangnya, tapi bagaimana Anda menghormatinya, menjadikan dia orang yang istimewa untuk Anda tanyakan. Jangan sampai Anda bertanya untuk menjatuhkan dirinya. Lebih baik Anda tidak menjadikan dia mentor daripada Anda menjadikan mentor untuk bahan olok-olok. Teman-teman, semua perlu mentor. Dan mentor ada di mana-mana. Dia diambil hatinya oleh kita bukan karena uang kita. Dia diambil hatinya oleh kita karena kitanya yang memberikan mendatangi dia dengan sepenuh hati. Kita ingin dibantu. Saya bertemu orang yang luar biasa banyaknya dan hebatnya, dan dia benar-benar mau menjawab apa yang saya tanyakan, padahal saya tidak mengeluarkan uang sama sekali. Saya bertemu secara pribadi, saya bertanya, saya menghormati dia, mengikram dia, memuliakan dia, karena saya tahu bahwa ilmu itu mahal. Apalagi ilmu dari mereka, yang mereka itu praktisi, yang mereka itu sudah mempunyai wisdom terhadap teori yang mereka dapat atau yang mereka buat. Teman-teman, kalau Anda meyakini bahwa untuk mencari mentor gampang mas, tinggal ikut training yang 3 juta saya bayar, saya dapat mentor. No, teman-teman, kalau Anda bayar 3 juta atau 5 juta atau 10 juta, Anda bertemu dengan seorang yang hebat sekali, itu hanya baru sebagai trainer Anda atau hanya sebagai guru Anda saat itu. Mentor lebih dari itu. Mentor adalah orang yang mengajak Anda, menemani Anda, menjawab pertanyaan yang Anda tanyakan, dan dia akan hadir ketika Anda bertanya kepada dia. Dia akan hadir ketika Anda memuliakan dia. Dia akan hadir ketika Anda menyerahkan diri Anda untuk dibimbing olehnya. Jadi mentor bukan didapat dari uang, bukan, tapi mentor didapat dengan cara memuliakannya. Oke, itu aja dari saya. Mungkin ke teman-teman, kalau sudah dengar audio ini, sudah inian, nanti silahkan ditanyakan di sini, atau teman-teman yang ikut Success Reseller konsultasi itu di grup atau di grup di personal, monggo aja silahkan ya. Sekian dari saya, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di sini bermanfaat. Jangan lupa tag temennya, like juga, komen juga, dan share juga audio ini. Kalau Anda mendapatkan manfaatnya, maka manfaat harus disebarluaskan agar semakin banyak yang dapat manfaatnya, dan Anda pun mendapatkan pahalanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.